sesuatu hal yang baru itu koplo. Sebenarnya kita udah tahu juga Indonesia ini suka dangdut dan suka koplo. Ya terutama koplonya pengen kita buat sesuatu hal yang istilahnya ini kalau konsernya dari KIN nih, koplonya harus naik kelas. Dan juga sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih tentang Koplo Superstar, mari kita saksikan video berikut ini seperti apa sih Koplo Superstar. Nah, kayaknya kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Pertama dengan Ibu Kiki Sulkanai selaku Chief Program and Communication dari Officer ANTV. Boleh sedikit menjelaskan ya apa alasan ANTV mengadakan ajang pencarian bakat Koplo Superstar? Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama teman-teman wartawan yang sudah hadir di sini. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih juga Super Judges dan Super Host udah datang ke kantor ANTV. Alhamdulillah ANTV tahun ini berkesempatan dan punya kesempatan untuk bekerja sama dengan Rans Entertainment sama Sultan Andara. Kau masih Sultan atau udah Raja? Ini Sultan. Sultan Jordi ya. Ingat, data Sultan masih ada? Thomas. Iya, bisa Thomas. Betul. Jadi kita memang pertama kali bikin talent scouting dan genrenya adalah genre yang saat ini lagi hits yaitu koplo. Bekerja sama dengan Rans Entertainment, tujuannya adalah kita ingin menghasilkan talent-talent koplo yang berkualitas. Kita sama-sama tahu bahwa talent-talent sejenis, talent search musik atau penyanyi yang sejenis sudah banyak ya, udah beberapa. Tapi kalau koplo nih, yang khusus genre koplo itu baru ada di ANTV. Harapannya kita bisa menghasilkan talent-talent yang baik dan juga kita bisa memberikan media untuk talent-talent yang belum tercover nih bisa menjadi talent atau penyanyi koplo dengan kualitas dan yang baik gitu ya Ibu Iyat. Ini yang paling concern, dijuluki Queen of Pitch. Jadi kalau nyanyinya jelek nih Ibu Iyat yang paling concern nih dengan suaranya. Terima kasih atas dukungannya. Harapannya ini juga bisa jadi program unggulan mendukung program-program ANTV yang sekarang udah ada. Kan teman-teman juga tahu kita TV yang variasi programnya cukup beragam. Kita punya sinetron Suami Pengganti saat ini juga mempunyai rating Indonesia yang bagus, dan kita punya line up sinetron India, Gaga, Gopi dan Chandra Gupta, dan tentu saja pagi-pagi kita punya talk show entertainment yang lucu banget dengan Mbak Inul, Mas Adam yang pagi-pagi ya, itu juga seru banget. Jadi terima kasih atas dukungannya selama ini. Mudah-mudahan kita bisa selalu bekerja sama untuk program-program ANTV ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Kiki. Kalau tadi dari ANTV ya sedikit penjelasannya. Sekarang kita mau dengar juga dari Rans Entertainment nih. Mumpung ada AA Raffi ya. Pasti penasaran juga kenapa sih menawarkan program pencarian bakat genrenya khusus koplo yang dipilih kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang menuju sore pada ANTV, semua jajarannya. Ada Bu Kiki, ada Mbak Heni, dan semua tim produksi, programming, marketing, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih, tim Rans juga terima kasih, dan semua ada bintang-bintang juri judge superstar kita. Ada juga Pasya, ada Kakak Iya, ada Wika Salim, ada Tama Jodi, dan juga ada yang beberapa yang belum hadir. Jadi kenapa sebenarnya aku sendiri sama ANTV udah kerja lebih dari 10 tahun, udah cukup lama. Tapi ini kebetulan di sini aku bawa bendera Rans. Tapi Rans ataupun Raffi sendiri kerja sama-sama ANTV udah cukup banyak juga. Dari dulu juga pernah di Facebooker lama, ada beberapa program juga yang dibuat juga. The Next Influencer juga. Kemarin ngobrol sama Bu Kiki, sama Bu Heni, sama Pak Kiki. Intinya kita mencoba untuk membuat sesuatu yang disukai oleh pemirsa. Terutama ANTV kan di luar kotanya kuat sekali, apalagi di daerah-daerahnya. ANTV ini termasuk yang mencetak rating dan share tertinggi di luar Pulau Jawa ya Pak Kiki ya. Dan juga di non prime udah kuat semua. Kenapa kita mencoba
pingin sesuatu hal yang baru itu koplo. Sebenarnya kita udah tahu juga Indonesia ini suka dangdut dan suka koplo. Ya terutama koplonya pengen kita buat sesuatu hal yang istilahnya ini kalau konsepnya dari KIF nih, koplonya harus naik kelas. Koplonya harus beda. Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini punya dangdut, punya koplo yang nggak dimiliki oleh musik di luar negeri. Ya kalau pop, jazz dan lain-lain ya semuanya worldwide lah. Cuma Indonesia sendiri adalah ya, dangdut is the music of my country of course. Tapi kita juga ada di satu hal yang menjadi rising star yaitu koplo. Karena semua lagu bisa dikoploin, semua orang juga sekarang koplo itu bukan hanya suara aja tapi gerakan-gerakan goyangan-goyangannya juga bisa viral. Jadi kita akan mencari di sini sosok sesuatu hal yang memang bisa viral lagi, baru lagi. Apalagi kalau koplonya kita bisa buat jadi naik kelas, ini harapannya ATV dan RAS dan kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan bintang-bintang baru dari lapisan seluruh masyarakat Indonesia yang pengen jadi bintang koplo. Tapi juga kalau pesan dari KIF harus berkelas dan berbeda. Bukan begitu Macik? Betul. Terima kasih. Oke, mungkin boleh ini bagi sedikit ya, proses awalnya itu gimana tuh? Ya proses awalnya aku sering, udah lama sebenarnya sih ngobrol sama Bu Kiki di Sultanain, ngobrol. Kemarin juga, selainnya juga aku ada waktu itu ada animasi, ada acara variety show, jadilah acara talent search. Karena memang talent search ini dulu The Next Influencer, habis itu bikin yang koplo yang mencoba Bu Kiki dan ATV pingin mencoba untuk mencari sesuatu hal yang memang targetnya itu tepat ke sasaran-sasaran terutama ke penontonnya ATV juga. Dan juga kita lihat juga ATV juga sudah sukses dengan idenya sukses, acara variety show paginya juga udah sukses, sinetron-sinetron juga oke semua. Dan ini kita mau mencoba untuk gebrakan di tahun ini kita membuka talent search yaitu ajang pencarian bakat. Ya memang ajang pencarian bakat udah ada beberapa tipe, makanya kita mencari yang berbeda akhirnya koplo gitu. Karena koplo belum ada ya, belum ada. Sama tambahan sedikit nih, koplo tuh di digitalnya heboh banget ya. Oh betul, digital Jadi, luar biasa. kita juga melihat fenomena itu di digital koplo luar biasa dahsyat banget, dan kita ingin menggabungkan dua platform ini. Kekuatan yang ada di digital itu kita bawa ke FTA, ke platform TV, dan menggabungkan keduanya karena heboh banget. Kita sering lihat ya jogetnya atau lagu-lagu yang non dangdut, lagu barat, lagu Indonesia, lagu pop itu semua kan bisa dikoploin sampai ada jargon. Semua akan koplo pada waktunya. Yes, itu dia, semua akan koplo pada waktunya. Benar, saya terngiang-ngiang nih lagunya dari tadi ya. Belajar sambil lagunya itu benar-benar melekat di kepala. Kayaknya untuk masyarakat Indonesia udah sering banget gak asing gitu. Nah, selanjutnya terima kasih. Kita juga mau nanya nih partner dari super host kita, yaitu ada Mbak Wika Salim ya. Nah, apa aja nih persiapannya untuk menjadi super host dari Koplo Superstar? Kenapa sih kok matanya kesini semua? Jangan gitu dong. Semua mata tadi ini kitanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Aduh, sebenarnya aku grogi nih Bu, karena ini ya biasanya kan jadi bintang tamu, biasanya jadi co-host gitu, dan sekarang alhamdulillah bisa dibilang naik kelas gitu. Sama TV, sama Rans Entertainment juga diajak untuk ikut partisipasi di Koplo Superstar, dan teman-temannya juga semuanya baik-baik. Seneng, kalau ditanya seneng, tapi nggak tahu nih yang lain seneng apa enggak kerja bareng sama saya. Seneng nggak sih? Seneng banget. Seneng ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau ditanya seneng banget pastinya, dan juga persiapannya aku juga belajar karena kan emang selain juga aku belajar nge-host kan aku juga penyanyi dangdut gitu. Jadi diajak, ditawarin untuk bisa ikut gabung, seneng banget. Jadi ya bisa sekalian juga nambah ilmu dan juga ya tahulah sedikit banyaknya tentang musik dangdut, dan happy banget karena akhirnya dangdut koplo juga sekarang bisa diperhitungkan gitu Bu. Dan alhamdulillah ATV kasih wadah untuk kita penyanyi dangdut yang bisa bikin dangdut jadi makin berkembang dengan adanya musik koplo juga. Memang kan koplo awalnya juga lebih banyak di Jawa gitu Bu, dan akhirnya sekarang bisa viral, dan gak nyangka juga ternyata ATV kasih tempat yang keren banget buat teman-teman penyanyi koplo yang akhirnya bisa sekarang sejajar dengan musik-musik lainnya. Jadi aku senang banget, happy banget, mudah-mudahan bisa ikut gabung di sini, bisa juga ngebantu Antv juga jadi programnya lebih bagus lagi, dan semoga juga teman-teman semuanya berkenan dengan kehadiran aku di sini. Ya,
Thank you. Sama. Nah, Jangan ragu-ragu kali kalau mau tepuk tangan ya. Iya. Allah. Grogi kayaknya kali, grogi ya, lumayan tegangan ya kalau nggak apa-apa kalau nggak gigit ya, aman-aman. Nah kalau tadi dari Super Host, sekarang kita beralih ke Super Judges dari Koplo Superstar, yaitu kita ke Kak Iyet Bustami dulu ya. Nah bagaimana nih perasaannya bergabung menjadi salah satu Super Judges dari Koplo Superstar, dan bakat-bakat seperti apa sih yang bakal dicari? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada NTV dan Rans Management, karena telah melibatkan kami semua sebagai pengisi acara Koplo Superstar ini, dan itu merupakan suatu kehormatan lah untuk saya, terutama secara pribadi. Kalau menurut saya, pandangan saya terhadap Koplo Superstar ini, saya memang sering melihat ya berbagai macam tayangan, ya kita melihat berbagai macam media, ya, bagaimana reaksi masyarakat terhadap Koplo ini luar biasa. Kalau saya bilang Koplo ini sudah jadi demam, ya bukan hanya di Pulau Jawa saja, tetapi sudah merambah pula pergi ke Sumatera. Jadi Koplo ini betul-betul mendapat sambutan baik dari segala lapisan masyarakat, ya. Bukan tidak mungkin kemudian Rans Entertainment dan Antv menyikapi hal ini untuk membuat satu program yang kita sebut sekarang ini Koplo Superstar, karena melihat banyaknya antusias masyarakat terhadap Koplo itu sendiri. Namun saya sebagai pihak yang dilibatkan di sini tentu saja ingin memberi kontribusi terhadap program ini, agar bagaimana Koplo, mungkin saya dan kawan-kawan judge lain yang lain, mungkin Mas Apasha, Thomas dan Denana, kami punya satu misi yang sama, bahwa kami ingin membuat kemasan Koplo ini menjadi yang elegan, ya, karena kita lihat masih banyak di luar sana kemasan Koplo ini masih terkesan masih sangat amatiran, ya. Jadi saya pengen membuat gebrakan baru supaya Koplo ini bukan saja koplo biasa, tetapi koplo yang disampul dengan kemasan yang sangat-sangat elegan, sehingga kalau kita dilihat oleh negara luar, ya, koplo ini menjadi satu tontonan yang layak bersanding di tingkat world music, ya. Jadi saya berharap, ya, kami di sini betul-betul bisa bukan hanya tampil sebagai juri saja, ya, bukan hanya tampil di depan TV aja, tapi kami juga ingin berbuat sesuatu di belakang layar agar semua peserta-peserta Koplo Superstar ini mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan, mendapatkan pendidikan, ya, supaya mereka pun menjadi bintang Koplo Superstar yang kita bisa banggakan. Jadi saya berharap itu saja. Mudah-mudahan Koplo Superstar ini betul-betul bisa menjadi tontonan yang menarik, tontonan yang elegan, tontonan yang berkelas, tontonan yang tentu juga bisa memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Oke, itu Kak elegan dan juga bermanfaat bagi masyarakat, ya. Nah kalau dari Kak Pasha nih, selaku one of the super judges juga gimana nih kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada teman-teman ANTV. Dalam hal ini hari ini diwakili Bu Kiki, terus Dinda Raffi, Rans Entertainment, terima kasih. Saya pribadi pada prinsipnya suka dengan hal-hal yang baru, ya. Terlepas seolah-olah koplo ini keluar daripada musik yang sering saya mainkan, gitu. Tapi ini juga jadi satu tantangan buat saya. Koplo ini merupakan irama musik inovasi, gebrakan baru, mendobrak musik-musik yang normatif, gitu.
Jadi karena hari ini judulnya adalah mencari calon superstar atau koplo superstar, saya juga jadi penasaran dan saya pengen jadi saksi kira-kira siapa nanti yang akan dilahirkan melalui talent search ini di koplo superstar yang menjadi the real koplo superstar. Dan tentunya selain hal yang baru, ini juga pengalaman baru buat saya, gitu kan, ilmu baru, pengetahuan baru, sehingga ke depan siapa tahu mungkin kami akan combine musiknya Ungu dengan koplo juga. Nah, jadi saya akan nyolong-nyolong ini di sini nih, nyolong-nyolong ilmu baru nanti di kegiatan koplo superstar. Dan saya senang banget secara teknik secara teknis syutingnya juga ringan gitu ya, nggak terlalu berat. Ya, terus schedule dan lain sebagainya semuanya bisa diatur bersama gitu. Jadi ya sangat menyenangkan lah. Kita masih bisa beraktivitas tapi koplo superstar terus jalan gitu. Terima kasih. Oke, kalau kira-kira kriterianya nih, Kak Fasya, bakal nyari yang kayak gimana sih? Saya cari yang cantik Oh pertama. my, good looking ya. Itu. Ada nyari yang cantik nih. Karena ya maksud saya gini, cantik itu relatif ya. Maksudnya tidak berarti. Maksudnya mungkin yang tepatnya menarik gitu. Karena apapun ceritanya ini industri. Industri butuh banyak aspek gitu. Di antaranya itu tadi yang berpenampilan menarik, wajahnya menarik, attitude-nya juga harus menarik gitu kan. Banyak kayak Raffi lah. Kalau diibaratkan perempuan atau laki-laki ya kayak Raffi lah. Gimana tuh caranya dia? Iya banyak hal yang menarik di Raffi, kira-kira seperti itu lah, tapi dalam bentuk perempuan gitu saya kira gitu. Baik, berarti agak sulit ya mencari kriterianya kayak Raffi ya. Iya. Nah, itu dia. Pakai lengkap intinya gitu. Iya. Padahal peserta cowok banyak tapi nggak dinilai. Iya. Jadi kayaknya cewek aja. Makanya Padahal peserta cowok banyak. Alright, thank you. Nah, kalau ke Kak Thomas nih, kira-kira nih nanti bakat seperti apa sih yang menarik perhatian? Ya, halo selamat siang, menjelang sore semuanya. Oke, saya pertama ucapkan terima kasih banget Antv, Ran sudah melibatkan saya sebagai juri koplo superstar ini. Awalnya saya dengar Tom dari juri koplo superstar ya, wow, koplo gitu kan di bikin ajang superstar. Saya tuh takjub banget dan merasa hebat banget untuk Antv dan Rans mau melibatkan goyang koplo atau yang nyanyi koplo jadi ajang pemilihan gitu. Dan pas saya terjun sebagai juri, ini benar-benar sangat acara yang buat saya itu, di mata saya, di kuping saya itu acara yang sangat-sangat menyenangkan dan menghibur. Dan tugasnya kita sebagai juri ini PR banget karena judulnya koplo superstar. Superstar itu nggak main-main ya. Menyandang gelar superstar itu nggak bisa ecek-ecek gitu loh. Kalau bintang mungkin bisa ecek-ecek ya, tapi kalau superstar itu berarti dia paket komplit banget, bisa nyanyinya bagus, jogetnya keren, penampilannya luar biasa, perilakunya juga sangat baik. Itu tugas kita mencari bintang seperti itu gitu. Dia paket komplit. Nah itu selama beratus peserta dan akhirnya tersaring 20 peserta, ya ada 1-2 tapi kita belum bisa menentukan siapa pemenangnya ya, nanti itu aja. Jadi ini tantangan buat kita sebagai juri mencari seorang menjadi superstar. Nah gitu. Dan yang paket-paket itu semuanya itu mau laki mau perempuan buat saya itu harus mereka miliki. Siapapun itu harus menjadi superstar yang sangat berarti dan bermanfaat untuk semua yang melihatnya. Oke, berarti pakai lengkap sekali lagi Harus. Nyanyinya oke, jogetnya oke, penampilannya oke, Itu pokoknya ya. semuanya elegan ya. Oke, kalau gitu lengkap sekali. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media mungkin untuk bertanya. Silakan, saya lempar 3 penanya. Dilempar naiknya. Lempar 3 orang penanya. Saya melempar apa ini? Pertanyaan. Tahu dong ya. Silakan. Udah? Oke, silakan, Mas. Terima kasih. Ini dari warga kota. Bu Kiki, ini menarik karena memang ajang pencarian bakat ini belum pernah ada sebelumnya di televisi terutama. Yang ingin saya tanyakan sejauh mana peran Antv, karena
lagu-lagu yang di koplo itu kan semua lagu itu bisa dikoplo gitu. Sejauh mana ANTV kemudian menjembatani terutama soal hak cipta. Ada lagu barat barangkali yang bisa dinyanyikan dalam versi yang dikoplo, ada lagu Indonesia. Saya tanya itu sejauh mana peran ANTV mengurus soal royalti lagu yang akan dinyanyikan terutama oleh 20 peserta nanti yang tampil di Koplo Superstar. Kemudian untuk Mbak Iyad Bustami, saya setuju memang Koplo Superstar harus naik kelas ya. Dibuat elegan, terutama penampilan penyanyi dan goyangannya, apalagi muncul di televisi yang diawasi sama KPI. Bahwa koplo itu adalah yang setahu saya ya memang dia suka aliran musik dangdut yang kemudian pukulan gendangnya itu dibuat cepat gitu. Apa yang dalam bayangan Mbak Iyad Bustami harapannya dari Koplo Superstar ini apa ke depannya setelah nanti 20 peserta ini tampil? Itu dulu, terima kasih. Oke, baik. Boleh langsung dijawab dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih Mas. Sebagai stasiun penayang tentu saja kita akan mengikuti aturan ya mengenai performing rights. Biasanya kita sudah ada bagian terkait yang mengatur untuk performing rights itu. Kita ada kerjasama dengan lembaga yang berwenang dan berkepentingan, dan biasanya ada kerjasama in long term. Jadi bisa dipastikan kalau mengenai performing rights lagu-lagu yang dinyanyikan, pasti kami sudah ada bagian terkait yang memastikan bahwa itu sesuai aturan. Gitu. Kita ada kerjasama sih sama lembaga terkait. Biasa kalau untuk performing right itu basisnya enggak per project ya, biasanya per periode tertentu gitu. Oke, gitu. Kalian ya. Ya, Mas siapa namanya Mas yang bertanya? Dari Warta Kota. Warta Kota. Jadi gini, saya mau cerita sedikit. Kenapa koplo ini selalu disanding dengan dangdut? Kenapa lagu dangdut koplo? Dangdut yang sering dikoplo. Ya, saya cerita dulu bahwa sedikit saya mau cerita sejarah musik Indonesia, bahwa embrio musik Indonesia itu adalah ronggeng. Pernah tahu ronggeng ya? Ada dulu ronggeng Jawa, ronggeng Betawi, ronggeng Melayu. Kemudian dari ronggeng bergulir ke orkes-orkes Melayu. Jadi orkes Melayu ketika Indonesia membuka gerbang masuknya film-film India, lalu kemudian orkes Melayu mengadopsi gendang tabla dari India sehingga jadilah genre baru yang kita kenal sampai dengan saat ini adalah dangdut. Ya, jadi dangdut itu adalah produk sinkretisme. Sinkretisme itu artinya produk yang terbentuk dari perjalanan sejarah yang cukup panjang. Ya. Lalu kemudian muncullah ini namanya koplo. Mengapa dia begitu dekat? Koplo ini menjadi viral begitu dia disanding dengan dangdut. Dangdut koplo. Kenapa? Karena dia yang paling cocok rentaknya. Ya. 4/4 kalau tidak salah. Ya Pak, apa saya? Dangdut itu 44. 44 itu masuk ke ketukan koplo ini. Sehingga dia sangat kawin. Begitu dia dengan koplo ini dengan dangdut itu dipukul serentak, dia menjadi lebih kuat gitu. Jadi tidak heran kalau peserta-peserta banyak menyanyikan lagu koplo dengan dasar lagu dangdut karena cocok gitu. Nah, saya di sini melihat bahwa koplo ini sangat ramah. Koplo ini bisa saja disanding dengan lagu-lagu bermacam genre, ya, lintas genre pun boleh. Lagu barat seperti dibilang tadi ya, asalkan lagu itu punya ketukan 44 sorry, ya, bisa disanding dengan koplo. Nah, apa harapan saya? Apa harapan saya terhadap koplo ini? Itu pertanyaannya kan? Pertanyaan adalah saya ingin bahwa koplo ini, ya, bukan hanya gendangnya saja, bukan hanya cerita gendang, dominan gendang. Kan gitu kan gendang koplo ini. Tetapi saya kepengen ya
si gendang koplo ini bisa membawakan seorang penyanyi ya yang betul-betul punya attitude. Tidak hanya dikenal dengan seronoknya saja. Di luar sana kan banyak sekali penyanyi koplo, kalau kita bisa lihat di media-media ya, penyanyi koplo goyang yang seronok. Ya, itu buat saya sah-sah saja karena sekarang kita bebas, media bebas. Tapi saya pengen begitu bicara koplo, kita pengen tampilkan seorang penyanyi koplo yang kalau bahasa saya tadi elegan. Elegan itu apa? Ya, tadi attitude-nya ya, dari goyangannya yang betul-betul bisa menghantarkan dana koplo ini menjadi satu gerakan yang beretika. Ya. Kenapa? Karena kita TV Indonesia itu menjadi translator bagi TV-TV di Asia sana, di luar sana. Negeri jiran itu selalu melihat perkembangan TV di Indonesia, sehingga banyak TV-TV jiran mencontek ya program-program Indonesia. Jadi menjadi PR untuk kita supaya tontonan koplo ini bisa menarik, bisa menjadi contoh yang baik, itu menurut saya. Ya. Dan penyanyi koplo superstar ini harus penyanyi yang pakai komplit, kata Kak Thomas tadi. Pakai komplit itu dia cantik, ya kata Fasya harus cantik, ya. Itu memang harus cantik. Kita perlu yang cantik, enak dipandang, ya. Itu kita perlu. Cantik, attitude-nya bagus, suaranya bagus, suaranya juga bagus, goyangannya juga bagus. Kemudian apa? Pakaiannya juga bagus, pakaiannya juga bagus ya. Kemudian gendang koplo ini, saya mau hantarkan gendang koplo ini, kami mau hantarkan gendang koplo ini. Ya. Supaya dia bisa berkolaborasi dengan work music ya. Saya ingin membuat satu gebrakan baru supaya pukulan koplo ini bisa bersanding dengan pukulan ya work music di luar sana. Itu yang saya mau. Maka saya nanti sudah menciptakan sebuah lagu ya, untuk saya berikan kepada pemenang koplo superstar ini. Apa yang saya tampilkan di situ, itu saya akan buktikan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa gendang koplo ini nanti akan kita kawinkan, akan kita kolaborasikan dengan instrumen-instrumen world music di luar sana. Jadi kita harus berangkat sekarang. Koplo ini sudah bukan hanya membumi di Indonesia saja, tapi kita harus berangkat keluar sana. Supaya koplo bukan hanya di Nusantara saja, tetapi koplo bisa berkembang di antara bangsa. Itu maksud saya. Jadi insya Allah, ya ini kan perlu kerja keras nih, tidak mudah ini ya. Ini perlu kerja keras. Jadi saya di sini duduk bukan hanya sebagai juri saya bilang tadi, tapi saya juga minta bantuan juga lah dari Apasha, terutama karena Apasha ini banyak sekali pengalamannya. Mungkin banyak yang tidak tahu. Saya baru tahu kemarin saya sempat jadi juri di AMI Award. Jadi ternyata Apasha ini banyak sekali lagu koplonya. Saya pun terkejut. Begitu saya jadi juri saya tengok Apasha lagi. Koplo Apasha lagi. Ternyata dia banyak. Jadi kita perlu ilmu dari Apasha untuk betul-betul bisa memberi kontribusi di dalam program Koplo Superstar ini. Kemudian kita perlu juga bantuan dari juri lain, Thomas Georgie dan Denada, yang kita sebut Queen of Zumba. Ya, dari gerakannya nanti ya harus, karena kita yakin bahwa Denada ini dia punya gerakan yang sangat beretika, gerakan yang sangat elegan, gerakan yang sangat teratur. Itu kapasitasnya Denada di situ yang saya rasa sangat menonjol. Yang perlu arahan dari Denada untuk masalah goyangan yang beretika itu seperti apa. Jadi sekali lagi kepada seluruh teman-teman wartawan, kami minta bantuan supportnya untuk tetap terus mengikuti program ini dan memberikan informasi-informasi dari perkembangan program ini dengan baik, supaya masyarakat di luar sana pun bisa terus menyimak
dan mendapat manfaat dari program. Itu semua. Benar-benar big dreams banget ya. Koplo goes to internasional kayaknya ya. Nah berikutnya mungkin ada pertanyaan lain dari sebelah kiri. Ada? Silakan, Mas. Oh dari sini dulu ya. Satu di sini, satu di sana. Silakan. Selamat sore. Saya Adit dari liputan6.com. Mau nanya sama Bu Kiki dulu. Banyak banget ya Bu ajang pencarian bakat TV. Bahkan di TV sebelah kan sebelumnya juga ada bintang Batura. Perbedaannya apa Bu dengan ajang pencarian bakat TV sebelah? Terus yang kedua buat Bu Kiki juga, tanpa mengurangi rasa hormat kepada juri-juri yang lain, kenapa sih Bu nggak pilih artis yang memang benar-benar penyanyi koplo? Kan banyak tuh Bu yang lebih, paling nggak kan masyarakat bawahnya bisa menilai seperti apa Bu. Yang ketiga buat Arafi, kan ini kan entah ya tayangnya juga di Rans Entertainment atau di YouTube ya. Pertanyaan kecil aja, nggak khawatir tuh followersnya nanti mikir apain sih ini nayakin koplo, karena kan memang image-nya bisa dibilang kan di masyarakat seperti itu. Itu aja, makasih. Silakan, Bu Kiki. Oke, terima kasih Mas. Siapa Mas dari Liputan 6? Mas Adit ya? Terima kasih. Bedanya apa? Pasti pertanyaan ini muncul di tengah-tengah banyaknya talent search musik-musik lain. Yang jelas belum ada yang spesifik koplo dari yang ada. Beberapa program yang sudah ada yang tadi saya sebutkan, mungkin ada unsur koplonya sedikit tapi nggak spesifik di koplo. Itu nomor satu. Nomor dua, kita ini yang nggak ada di tempat lain adalah bahwa kita tuh ada, kalau istilahnya Ibu ya, world music. Nah, yang bisa mewakili, yang bisa membuat koplo ini justru tidak hanya bisa dinikmati oleh secara nasional di Indonesia aja gitu. Jadi kita bisa punya elemen itu, harapannya adalah bisa membawa koplo ini juga mendunia, tidak hanya disukai oleh di Indonesia ya. Kan kita juga pengen bukan hanya naik kelas tapi lebih luas. Musik koplo terbawa dunia. Nah itu salah satu atau salah dua dari perbedaannya dengan TV sebelah. Kalau mengenai juri, kami memang sangat hati-hati memilih. Banyak pasti sebetulnya juri-juri lain, tapi biasanya kalau yang spesifik koplo itu lebih lokal gitu ya Bu ya, lebih lokal ya biasanya ya. Yang juri yang spesifik koplo, tadi pertanyaannya kenapa milih juri yang ini? Juri itu pasti banyak ya, yang punya kemampuan yang baik, pasti banyak, tidak hanya teman-teman yang ada di sini. Iya betul. Yang spesifik koplo mungkin ada, tapi kebanyakan memang masih sifatnya lokal gitu ya, Bu ya. Nah kita kebetulan banyak cocoknya dengan yang ada di sini, banyak berjodohnya, masalah waktu, masalah misi yang sama, banyak hal yang membuat kita sepakat bahwa juri-juri di sini adalah juri-juri yang untuk season 1 ini paling tepat di Koplo Superstar season 1. Dan kan secara chemistry juga kita harus pikirkan ya, cocok satu sama lain, waktunya, jadwalnya itu juga penting ya Bu ya. Dan masing-masing punya kelebihannya masing-masing gitu. Setiap juri mewakili kelebihannya masing-masing. Ya kalau untuk saya sendiri sementara ini kalau saya tinggal tunggu perintah dari ANTV aja. Tapi ini sendiri yang kita lagi kolaborasikan ini sementara fokusnya kita akan tayangkan di FDA-nya itu di ANTV. Dan itu kalau digitalnya pun di ANTV juga untuk sementara ini. Tapi kalau ada perintah untuk dari ANTV untuk mengembangkan awareness dari segi penonton, ya kita sih siap-siap aja. Orang sendiri, karena tadi udah dibahas sama Bu Kiki, memang koplo ini juga di digitalnya kuat juga dan peran sendiri sebenarnya kalau untuk koplo kita juga masuk aja karena digital untuk koplo bagus juga. Paling yang kita rapikan karena kita kan sama-sama niatnya pengen membuat koplo ini keren, buat koplo ini naik kelas. Jadi tradisional, modern, ibaratnya mau ditaruh di FDA, mau taruh di digital, mau di platform
kita juga bisa viralkan di platform TikTok, Instagram. Jadi semakin banyak platform yang memang bisa membuat ini menjadi viral ataupun bisa menyiarkan ini juga lebih baik. Makanya konsep dari KIM, dari Kak Pasya, dari Kak Thomas, dari semua juri ingin sama-sama mencari peserta yang benar-benar kita bisa poles dia menjadi naik kelas gitu. Jadi semua platform siap untuk support. Mungkin tambahan satu lagi tentang koplo, karena koplo bisa masuk di segala jenis musik. Itu juga tuh yang kita senang gitu. Semua bisa dikoploin. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Silakan. Terima kasih. Saya Ginting, Jurnas.com. Mau tanya tentang sekaligus diskusi sama Mbak Iyat atau Mbak Kiki dan Mas Rafi atau yang lainnya. Kalau diralat ya, kalau koplo itu kan tracknya ada di bawah di antara musik yang lain, di bawah dangdut bahkan di bawah campur sari. Tampilannya kalau boleh disebut vulgar gitu. Ya Inul ya Persib termasuk vulgar dan itu dikomplain sama Roma Irama. Dan pertanyaan saya satu lagi, kalau nggak salah lebih banyak di Pantura, Mas Rafi. Nah bagaimana dengan tadi Mbak Iyat bilang yang etika, seperti apa etikanya itu lebih spesifik. Kalau jualan koplo ya itu Pantura. Kalau di create lagi lebih looks lebih itu saya rasa kurang wise, kurang laku karena segmen mereka itu penontonnya juga itu pinggir Pantura. Terus create-nya itu seperti apa, looks-nya seperti apa tampilannya cari. Kalau cantik kan relatif pada Mas Fasa. Terus tentang luar Jawa, luar Pantura, Sumatera, kemudian Kalimantan, itu koplo minus, nggak banyak kayak di sini. Saya takut pesertanya lokal Jawa, itu pun hanya batas Bekasi, Cikarang sampai Brebes kali ya. Kalau di Jawa Timur paling Inul Daratista dulu kenal nama koplonya. Itu bagaimana dengan yang luar Jawa? Terus yang ketiga mengenai penyanyi cowoknya. Kan kalau 10 penyanyi cewek itu koplo cowoknya paling 1 atau 2 yang bayar atau yang lainnya. Nah ada ruang nggak buat cowok itu? Kalau ada goyangannya kayak apa itu? Kayak Mas Jogi atau kayak siapa? Nggak ada lagi yang goyang selain yang keren kayak Mas Thomas. Itu aja, makasih. Ya, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa sebenarnya di TV Seberang juga ada kan dulu program apa dangdut Pantura, ya kan. Dan di situ juga ada beberapa saya sempat jadi juri juga di situ dan ada beberapa hal yang saya terapkan di situ juga pernah diterapkan di sana. Jadi artinya perbedaannya tadi sudah ditegaskan oleh Ibu Kiki ya, bahwa kita di sini koplo superstar. Koplo superstar ini koplo yang akan menerima banyak kontribusi ya dari pihak luar. Jadi bukan koplo itu tidak berdiri sendiri. Yaitu koplo superstar di sini artinya koplo yang bisa merangkul semua kalangan ya, baik musiknya, baik gerakannya, baik lagunya. Jadi semua kita rangkul di sini. Kalau di sana dulu di Seberang itu tidak seperti itu, perbedaannya itu. Jadi kita pengen koplo superstar ini menjadi koplo yang betul-betul bisa disukai bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi di yang Masnya bilang tadi Sumatera itu mungkin masih lemah ya. Jadi kalau kita mau tampilkan koplo ini secara baku, tentulah nanti kita khawatirkan tidak dilirik oleh titik-titik yang lemah itu, yang seperti Mas khawatirkan tadi. Ya, jadi kita memang harus menjarah ya ke semua segmen. Jadi dari musiknya kita jarah ya, world music, dari lagunya, dari melodinya lagunya, kemudian dari penampilannya, dari gerakannya, itu kita semua jarah. Kita mau buat perbedaan supaya apa? Supaya koplo ini
bukan hanya menjarah, tetapi bisa diterima oleh seluruh masyarakat luas yang Indonesia ini, ya, pulau-pulau seberang, termasuk di antara negara-negara jiran. Ya, itu Mas. Juga Mas, ada lagi, penyanyi laki-laki. Ya, penyanyi laki-laki tentu lah, tak mungkin pula penyanyi laki-laki kita suruh joget macam perempuan. Ya, nanti jadinya tak jelas, ya kan? Tentu nanti kita buatkan konsep bagaimana gerakan koplo versi laki-laki. Nah, ini jadi PR kita juga. Jadi PR kita juga, jangan sampai pula nanti gerakan-gerakan koplo yang laki-laki ini melambai-lambai pula, ya kan? Sama-sama perempuan pula kan tidak mungkin. Itu kita punya ada nada di sini yang akan meng-create itu, memikirkan itu, ya, supaya bagaimana penyanyi laki-laki ini dia tetap ada nuansa koplonya, gerakan koplonya tetap ada, tetapi dia juga harus menjaga attitude-nya, mengurangi bukan mengurangi, tetapi menciptakan satu gerakan yang benar-benar beretika. Bagaimana? Kan kita pertanyaannya gitu tadi ya. Gerakan beretika itu bagaimana? Rasa-rasanya saya tidak perlu kita jawab lagi lah, ya. Ya sekarang macam mana kalau kita tengok gerakan yang udah dia pakai baju yang ketat, ya, kemudian wilayah-wilayah yang itunya dia pamer-pamerkan, kemudian diumbar-umbar, itu layak tidak ditonton kalau menurut Anda semua? Tidak layak kan? Tapi itu beredar di mana-mana, beredar di bagi media, semua orang bisa tonton, ya. Tetapi di koplo superstars, insya Allah itu tidak akan terjadi. Ya, kita arahkan bagaimana dia berbusana, bagaimana dia bergerak, menarikkan gerakannya. Tetapi harus, karena kita di sini bawa koplo, jangan cuma menyandang koplo doang di sini. Nanti marah nanti orang Jawa Timur nanti, ya. Karena kita membawa nama koplo di sini, harus ada nuansa koplonya. Yang bagus kita ambil, yang tidak bagus kita buang. Kenapa begitu? Karena ini untuk tontonan bukan tontonan masyarakat Indonesia saja. Saya bilang tadi, ini untuk tontonan di negara jiran. Tontonan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan negeri jiran. Ya, jadi kita perlu menjaga etika itu. Ya Mas ya? Apa lagi pertanyaan tadi? Itu Bu Kiki menjawab ya presentasinya. Sekarang kita kan masih tahap audisi, masih 100 ya, jadi kita belum bisa lihat nih komposisinya seperti apa. Tapi kalau dari banyaknya peserta yang mengikuti audisi itu balance, seimbang. Dan gak hanya di Jawa aja, kan kita memang untuk audisi off air kan hanya di Pulau Jawa, Surabaya, Jogja, Bandung. Tapi audisi online itu nasional dan banyak sekali peminatnya yang masuk ya untuk mengikuti audisi gitu. Jadi kita sih nggak khawatir nggak bisa mendapatkan talent penyanyi koplo laki-laki, karena kalau melihat dari antusiasme itu sama antusiasnya. Kemudian mungkin menambahkan tadi mengenai image yang tidak baik, yaitu yang justru salah satu misi kita, karena koplo sendiri kan sebenarnya sub aliran musik ya, artinya karya seni juga gitu. Kita harus buang yang jelek-jeleknya, ya kita tampilkan yang baik-baiknya, dan kita buat bagaimana musik koplo ini menjadi musik yang baik dan dikemas dengan sesuai norma juga gitu ya. Kakak di sini pasti menjaga tuh yang bersahaja itu seperti apa, karena kita juga ini ingin menjadi inspirasi, jadi inspirasi juga untuk yang nonton gitu. Nggak mau ngasih contoh yang jelek juga gitu. Jadi tadi saya tambahkan sedikit. Dulu ya Mas, siapa namanya Mas tadi? Tanya. Ginting, Mas Ginting. Kita kalau mau tampilkan musik tradisi, ya, kalau kita mau balut musik tradisi itu yang kita secara baku kita mau tampilkan, susah dia nasional, susah dia mendunia. Jadi kita harus fleksibel. Jadi macam cara dulu, Laksmana Raja di laut,
Itu lagu apa? Itu lagu Melayu. Zapin itu adalah kesenian tradisional Melayu. Tapi saya punya pikiran, karena saya mau merambah tingkat nasional, saya mesti kawinkan Zapin ini Melayu ini dengan dangdut. Jadilah dia Zapin dut. Orang suka, alhamdulillah orang suka. Jadi kita tidak boleh terlalu baku di sini. Koplo harus kita sandingkan dengan berbagai macam unsur yang mewakili daerah-daerah lain. Ya. Tapi orang tak sadar bahwa sebenarnya kita sedang meluaskan koplo di sini. Macam dulu orang tak sadar bahwa ya Bustami mau menancapkan Melayu, ya, tetapi dia pakai trik, dia kawinkan musik Melayu dengan dangdut. Itu strategi saya. Bagaimana orang dia tidak tahu bahwa lagu Melayu Laksamana Raja di Laut itu kalau kita tengok apa pantun-pantun itu kan semua pantun-pantun Melayu tuh. Masyarakat tidak sadar bahwa saya ingin mengenalkan pantun-pantun Melayu itu. Itu sebagai trik saya kawinkan dengan musik dangdut. Jadi koplo juga musik itu. Kalau orang luar sana mau suka, kalau orang Sumatera mau suka dengan koplo, kalau orang Kalimantan mau suka dengan koplo, kalau orang Malaysia mau suka dengan koplo, kita harus pandai. Kita harus punya trik. Kita harus kawinkan. Ya bagaimana supaya mereka suka? Itu yang mau kita buat. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi masukan-masukan saya ini atau ide-ide kita semua di sini, juri-juri termasuk Apasha, Thomas dan Denada, mudah-mudahan bisa disambut baik oleh pihak Antv dan Rans Entertainment. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul kita wujudkan, insyaallah. Ya, Mas ya, Mas Ginting, request ya Mas ya. Oke. Amin. Thank you. Kayaknya memang masih skeptikal ya, karena memang baru pernah dengar koplo dibuat naik kelas. Karena itu jadinya penasaran dong, seperti apa sih naik kelasnya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Nanti kalau misalnya masih mau bertanya lagi setelah acara, dipersilakan ya. Nah, kalau tadi diomongin juga tentang joget koplo, pastinya penasaran juga joget koplo ini seperti apa ya. Makanya aku mau ini nih tantangin super judges, super host buat TikTok challenge. Jadi joget koplo.